adik-adik abang, selamat datang di PA Tanggung Remaja pada tanggal 16 Mei 2021. Sebelum kita mulai PA kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memulai PA ini Tuhan. Engkau berkatilah kami Tuhan agar kami senantiasa memuji nama-Mu. Ampunlah segala dosa kami Tuhan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai PA kita, mari kita angkat pujian kita, Ku Masuki Gerbangnya. Sambil bertepuk tangan juga tidak apa-apa, walaupun di rumah kita harus tetap semangat, karena memuji Tuhan tidak pandang tempat. Bersuka kita ya. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, halamannya dengan pujian. Datangku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka dia gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka dia gerakanku. Dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka dia gerakanku. Kita masih memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Masih dalam posisi duduk dan bertepuk tangan, kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Semangat lagi bernyanyi ya. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Rasakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita tahu bahwa hati yang gembira adalah obat, karena di saat kita gembira, kita melupakan sebuah masalah kita. Jadi Tuhan pun meminta kita agar selalu bahagia. Kita angkat pujian kita bernyanyi, hati yang gembira adalah obat. Tunjukkan raut muka yang bahagia ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah jadikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah jadikan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Masih memuji Tuhan, mari kita angkat pujian kita,
kita bernyanyi bangkit serukan nama Yesus. Masih bertepuk tangan ya Ibu. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kebakar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bernyanyi firman-Mu kita bagikan dengan posisi berdoa dan berbicara dengan bagi jalanku. kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah yang memerhati kami agar kami dapat serius dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkatilah kakak yang akan membawa firman kami agar tersampaikan semua yang dipersiapkan ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Shalom adik-adik kakak, apa kabarnya? Tema kita hari ini ialah eklesia. Siapa di sini yang tahu arti eklesia? Ada yang tahu? Oke, kakak
kasih tahu ya, eklesia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah gereja memanggil kita keluar untuk mewartakan Injil dan menjadi saksi bagi Kristus yang sejati. Kakak punya cerita. Ceritanya singkat mengenai perang saudara di gereja Joni. Ada anak yang bernama Joni. Joni ini dia itu rajin gereja. Gerejanya itu awalnya masih damai, masih tidak ada keributan. Tetapi pada suatu hari gerejanya itu mengalami perang saudara. Kenapa kok bisa ada perang saudara, Kak? Jadi perang saudara itu terjadi antara pendeta dengan ketua majelis gerejanya. Kenapa kok bisa berperang, Kak? Emang ada masalah apa? Nah, masalahnya itu tentang pembangunan struktur gereja, pembangunan gedung gereja. Karena masalah itu, Joni merasa tidak nyaman. Masalah itu semakin merambat ke jemaat-jemaat. Jadi jemaat itu menjadi terpecah belah. Satu jemaat pada membela pendeta dan jemaat yang ini, yang satunya lagi membela ketua majelis. Joni semakin tidak nyaman karena ternyata masalah itu merambat ke remaja dan pemuda-pemuda di gerejanya. Dia ingin pindah gereja ke tempat gerejanya Erik, sahabatnya di sekolah. Tetapi dia merasa itu bukanlah suatu tindakan yang baik karena gerejanya itu sedang menghadapi masalah yang cukup berat dan dia harus meninggalkan gerejanya dan berpindah ke gereja lain. Jadi, kakak mau bilang, pada masa kini, pada sekarang, itu banyak sekali gereja yang senasib dengan gereja Joni ini. Sekalipun gereja ini menanamkan nilai kasih dalam setiap kehidupan gerejanya, dan kasih itu dibuat menjadi nilai utama, tapi kenyataannya itu bertolak belakang dalam tindakannya. Sekarang itu banyak kali merek gereja yang kita lihat kan, tetapi itu bukan karena orang yang percaya semakin bertambah, tetapi itu karena perpecahan gereja. Sebenarnya Tuhan itu sangat tidak menyukai hal itu. Tuhan tidak pernah mengajari untuk mempecah belahkan gereja itu, karena sejatinya Kristen itu, pengikut Kristus itu ya harus bersatu untuk menebarkan kasih. Tetapi yang sekarang ini terjadi itu bertolak belakang. Tuhan sangat membenci itu. Padahal gereja itu merupakan wadah untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, bisa kita lihat dari firman kita tadi mengenai hidup jemaat yang pertama dengan jemaat yang sekarang. Bisa kita bandingkan gimana persamaan dan perbedaannya. Justru sepertinya kebanyakan perbedaannya. Kak, persamaannya apa sih? Ya, persamaannya kalau di jemaat yang pertama itu ya tetap beribadah di bait Allah. Tetapi kita sekarang itu di gereja namanya. Dia tetap memecah roti sama yang kayak kita lakukan. Dia juga ya berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, sama. Tetapi bedanya, kalau di jemaat mula-mula itu, jemaat yang pertama itu, dia lebih tulus dalam beribadah. Dia lebih fokus ke dalam ibadahnya. Dia lebih mengagungkan Tuhan dibanding aktivitasnya. Berbeda dengan kita yang sekarang, jemaat yang sekarang ini. Karena jemaat yang sekarang ini, iya, dia rajin gereja. Mulai dari ibadah pagi, sore, sampai malam, dia mengikutinya. Ada orang seperti itu. Tapi kegiatan yang di luar gereja itu sangat bertolak belakang dengan hatinya, sangat bertolak belakang dengan apa yang dia dapat dari firman Tuhan. Dia di firman Tuhan mendengarkan kata kasih, kebaikan, penguasaan diri, terus menolong, tetapi di kehidupannya itu tidak dia lakukan, tidak ada tindakannya. Kak, itu jemaat mulai itu kayak apa sih, Kak?
Nah, jemaat mula-mula itu merupakan jemaat awal yang hasil dari pewartaan Injil dari Rasul Petrus sebanyak 3.000 lelaki yang mau bertobat dan mau menyembah Tuhan. Terus Kak, kenapa sih kok sangat banyak, tetapi lebih banyak tahun ini kan, lebih banyak jemaat sekarang, tapi kenapa kok berbeda? Harusnya kan lebih banyak yang lebih baik. Karena semakin banyaknya manusia, semakin banyak juga dosa yang terjadi. Jadi di sini Tuhan itu nggak meminta kita untuk melakukan ibadah pagi, sore sampai malam. Tuhan nggak meminta kita untuk melakukan itu. Tapi Tuhan mau melihat tindakan kita sama tidak dengan apa yang kita dengar setiap firman Tuhan. Sama tidak dengan apa yang gereja ajarkan. Walaupun di luar sana banyak yang berbuat dosa, walaupun di luar sana yang mengajak kita untuk melakukan suatu tindakan buruk, kita jangan mau. Karena kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau sudah menjadi pengikut Kristen yang sejati, kalau sudah menjadi saksi Kristus yang mau melayani, yang mau rajin gereja, yang mau melakukan acara-acara gereja, itu beda dengan orang-orang yang di luar sana. Bedanya di mana? Kalau kita harus lebih tahu bersikap, harus lebih tahu berperilaku, harus lebih tahu berbicara dengan baik. Kita harus, ya kalau sebagai pengikut Kristen, kita itu harus memuliakan nama Tuhan, harus melakukan tindakan kita kalau kita ini memang benar anak Tuhan. Kita ini harus membuktikan bahwa kita itu betul-betul anak Tuhan, betul-betul Kristen yang sejati, betul-betul pengikut Kristus yang emang hati kita tulus untuk melakukan itu, yang hati kita emang betul-betul serius mau melakukan tindakan itu. Jadi jangan hanya kita rajin gereja, terus sampai di gereja duduk main HP gitu-gitu aja di gereja, terus nanti pulangnya ya kayak gak terjadi apa-apa. Besok-besoknya gitu-gitu aja terus melakukan tindakan kita yang gak pernah ada berubahnya, tetap ke tindakan yang buruk yang kita lakukan. Jadi di sini kakak mau adik-adik tanggung dan remaja jangan mencontoh hal itu. Kalau adik-adik tanggung dan remaja emang betul-betul anak Kristus, harusnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, harus melakukan apa yang menurut Tuhan itu bahagia, apa yang membuat Tuhan itu tersenyum, apa yang membuat Tuhan itu ya bahagia nengok kita. Kita itu harus menciptakan senyum di wajah Tuhan, jangan membuat luka di hati Tuhan, jangan membuat Tuhan kecewa dengan sikap kita. Karena itu bukanlah tanggung dan remaja yang dikenal Tuhan gitu. Jadi cuman itu yang kakak mau sampaikan. Sekian dari ibadah kita hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami. Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu ini agar bisa kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau tetap sertai kami Tuhan, agar kami bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati, agar kami bisa menjadi saksi Kristus yang hati tulus dalam melakukan tindakan untuk membuktikan bahwa kami itu saksi Kristus, yang benar-benar saksi Kristus Tuhan. Tuhan, kami mau melanjutkan acara ibadah PA kami selanjutnya. Engkau tetap sertai hingga akhirnya agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Yesus, amin. Sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian dari milik kami Tuhan, yang memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar berguna bagi gerejamu. Hanya ini doa anakmu kurang sempurna Tuhan, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup ibadah PA kita, meneguhkan komitmen kita bernyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau telah melancarkan acara ibadah PA kami ini. Kini saatnya kami memulai aktivitas kami yang lain. Engkau tetap sertai, lindungi kami dan jaga kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan orang tua kami, teman kami, keluarga kami, semua orang yang ada di dekat kami. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat untuk mereka. Dan Tuhan, kami juga meminta berkat untuk diri kami, untuk setiap aktivitas kami, setiap pergumulan kami, tetap Engkau sertai ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa di ibadah PA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.